Ya, Bu Guru mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat. Ya, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua ya, karena sudah bergabung untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, ya, kita sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, marilah sebelum kita belajar, kita awali kegiatan ini dengan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ananda Noval. Silakan Ananda Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ananda Noval. Nah, anak-anak, Bu Guru mengingatkan kembali untuk absennya Ibu Guru sudah kirim di Google Classroom ya. Apakah kalian sudah absen semua hari ini? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, marilah anak-anak untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Bu Guru izin share screen-nya. Kalian nyanyikan dengan semangat ya, Nak ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, nanti mic-nya dinyalakan. Kita nyanyikan bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, Bu Guru mengingatkan kembali bahwa saat ini masih pandemi COVID-19, kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan dengan ketat, yaitu dengan menerapkan 5M. Ya, yang pertama memakai masker, yang kedua kalian harus menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Nah, anak-anak, semoga kita dapat terhindar dari penyakit COVID-19 ya. Nah, untuk materi selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Nah, di mana tujuan pembelajarannya? Yang pertama,
Setelah mengamati dan membaca teks tokoh proklamasi kemerdekaan, kalian dapat menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, kalian dapat menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan, kalian dapat menuliskan laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat, ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu anak-anak, untuk untuk pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak ya? Persatuan Persatuan dan kesatuan, Bu. Ya, betul sekali. Nah, siapa yang tahu mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, siapa itu? Alia ya? Karena Indonesia kaya akan keberagaman, maka persatuan dan kesatuan sangat penting guna mencapai tujuan bangsa, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi, mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi Indonesia? Karena Indonesia kaya akan keberagaman, maka persatuan dan kesatuan sangat penting guna mencapai tujuan bangsa Indonesia. Nah, kalian ketahui bahwa persatuan itu akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Yuk kita sama-sama membaca teks tentang menjaga persatuan. Coba Bu Guru minta satu anak yang membacakannya. Siapa yang siap? Saya, Bu Kinan. Oke, Kinan, silakan dibaca. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajaran, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dikatakan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tangga kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dalam dicontohkan seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Iya, terima kasih Kinan. Kamu sudah membacakan dengan bagus ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Apakah kalian tahu siapakah tokoh berikut ini? Siapa yang tahu? Saya, Bu Junika. Iya, siapa Junika tokoh berikut ini? BM dia, Bu. Iya, BM dia. Siapa yang kenal tentang BM dia? Ada yang kenal nggak? Iya, nah sekarang di sini anak-anak. Nah, tokoh tersebut itu bernama BM Diah atau yang nama panjangnya itu adalah Burhanuddin Muhammad Diah. Beliau adalah salah satu tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. BM Diah ini bekerja sebagai wartawan ya anak-anak. Itu sekilas tentang cerita tentang Burhanuddin Muhammad Diah. Nah, kemudian coba kalian perhatikan. Di sini ada kedua gambar ya. Amatilah tulisan di bawah ini. Siapa yang bisa menjelaskan coba tentang tulisan di bawah ini di layar kalian gambarnya? Ya. Aska? Ya, mic-nya tolong dinyalakan, Nak. Aska. Mic-nya dinyalakan.
Dinyalakan mic-nya sayang. Mic-nya masih mati itu, Aska. Maaf Aska, mic-nya dinyalakan. Yang lain terdengar tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, mic-nya dinyalakan sayang, Aska. Aska. Bisa nyala nggak, Kak? Mic-nya? Oh, bisa, Bu. Allah. Ya, silakan Aska. Coba kalian amati tulisan di bawah ini, terus kalian jelaskan apa tulisan yang terdapat dalam gambar tersebut. Naskah sebelah kiri menunjukkan tulisan tangan dan naskah menunjukkan naskah proklamasi sudah diketik oleh. Iya, betul sekali Aska ya. Jadi kedua gambar ini, yang sebelah kiri ini adalah naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Halim. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kata baku. Nah, nanti Bu Guru akan memberikan sebuah teks tentang BM Dia dan naskah asli proklamasi. Nah, nanti kalian di situ temukan kata baku yang terdapat dalam teks itu menggunakan kata-kata baku atau tidak ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang kata baku dulu ya, Nana ya. Nah, di sini kata baku adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi, pedoman penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau yang disebut dengan EYD ya. Jadi itu. Nah, kemudian ciri-ciri kata baku. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri kata baku? Coba Kesya, yang pertama apa Kesya? Kesya. Mic-nya dinyalakan, Nak. Kesya, kata baku yang ciri-ciri kata baku yang pertama apa, Nak? Mic-nya dinyalakan. Kesya dibaca di PowerPoint-nya. Terlihat tidak, Nak? Tidak, Bu. Nggak terlihat dari tadi. Yang lain gimana? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oh ya udah, berarti yang terlihat saja. Coba Livia, ciri-ciri kata baku yang pertama apa Livia? Tidak dipengaruhi oleh bangsa daerah. Bahasa daerah. Iya, yang kedua apa? Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga? Digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Iya, yang keempat itu tidak terkontaminasi atau tidak rancu ya. Yang kelima itu tidak mengandung arti pleonasme atau kata-kata yang berlebihan, misalnya agar supaya bagus hasilnya ya. Itu. Jadi itu adalah arti dari kata baku dan ciri-ciri kata baku. Nah, selanjutnya anak-anak coba kalian baca contoh kata baku dan contoh kata tidak baku. Siapa yang bisa membacakan? Saya Bu Nadira. Nadira? Iya Bu. Ya, silakan Nadira.
Contoh kata tidak baku adalah nasihat. Contoh kata bakunya nasihat. Apotik. Contoh kata bakunya apotek. Apotik. Contoh kata tidak baku cuman. Contoh kata bakunya cuma. Gubuk. Contoh kata bakunya gubuk. Jadwal. Contoh kata bakunya jadwal, Bu. Iya, terima kasih Nadira. Itu adalah contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Nasihat itu contoh kata bakunya nasihat ya. Kemudian contoh kata tidak bakunya apotik. Contoh kata bakunya apotek. Kemudian contoh kata tidak bakunya cuman. Contoh kata bakunya adalah cuma. Kemudian gubuk, kata bakunya adalah gubuk. Jadwal, kata bakunya adalah jadwal ya. Nah, itu adalah tentang contoh kata baku. Kemudian kita akan membaca teks BMDiah dan naskah asli proklamasi. Siapa yang siap untuk membacakan? Saya Bu Hoki. Iya, silakan Hoki. Ya, Terlihat BMDiah dan naskah asli proklamasi. Terlihat Bu. Iya. Teks proklamasi awalnya ditulis oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BMDiah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BMDiah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkan melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BMDiah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Iya, terima kasih Hoki. Kamu sudah membacakan teks tentang BMDiah dan naskah proklamasi. Nah, sekarang anak-anak, coba kalian amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Coba tulis alasanmu dan diskusikan dengan temanmu. Coba sekarang didiskusikan bersama-sama, nak. Kalian amati tadi bacaan yang terdapat dalam teks BMDiah. Nah, kamu amati kata-katanya itu termasuk kata baku atau tidak. Coba sama-sama kita berdiskusi ya. Sudah ketemu anak-anak jawabannya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Oke, kalau sudah, sekarang siapa yang berani untuk membacakan hasil diskusi? Saya Bu, Nadira, Bu. Oke, Nadira silakan. Kata-kata yang terdapat dalam teks BMDiah dan naskah asli proklamasi semuanya termasuk kata baku karena sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD. Iya, betul sekali. Gimana yang lain jawabannya sama? Sama Bu. Sama, Bu. Iya, terima kasih. Nah, sekarang apakah untuk pembelajaran tentang kata baku kalian sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang Bu Guru kasih tugas ya. Tugasnya kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, kalian diskusikan melalui WhatsApp grup yang kemarin Bu Guru sudah bentuk ya anak-anak ya. Nah, tugasnya adalah kalian membaca teks BMDiah dan naskah asli proklamasi sekali lagi. Nah, di situ nanti kamu temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran di bawah ini. Kemudian kamu kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Nah, peta pikirannya seperti ini, nah. Nanti kalian membuat pertanyaan dan jawaban tentang teks BMDiah dan naskah asli proklamasi. Nah, kalian tentunya masih ingat ya tentang Adi Simba ini ya, singkatan tentang apa
di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kalau apa ini untuk menanyakan sesuatu berupa perbuatan atau keadaan. Di mana ini untuk menanyakan tempat. Kapan ini untuk menanyakan waktu kejadian. Siapa untuk menanyakan seseorang. Kemudian mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Bagaimana untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan cara atau proses. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi yang sudah Bu Guru bentuk kelompoknya tentang LKPD ini. Kalian diskusikan ya bersama kelompok kalian. Silahkan anak-anak didiskusikan. Nanti yang presentasi kelompok 1 siapa? Yang presentasi kelompok 1 siapa? Kesia ya? Iya, Bu. Saya, Bu. Iya, yang kelompok 2 presentasinya siapa? Saya, Bu Quinsa. Oke. Nah, sekarang anak-anak kalian diskusikan dulu ya, Nak ya. Bu Guru kasih waktu. LKPD-nya sudah ada semua kan, anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Oke, dikerjakan anak-anaknya. Boleh, Quinsa tadi kan kelompoknya dengan Junika ya. Boleh tanya dengan Junika di WhatsApp grup ya, Nana ya. Yang lainnya juga untuk kelompok yang ke-1, misalnya Kesia bisa tanya ke Alia atau Gevira ya. Untuk jawabannya. Oke, apakah sudah selesai semua untuk kerja kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu minta yang presentasi kelompok 1. Kelompok 1, coba dipresentasikan. Pertanyaan apa, mengapa, siapa? Coba menggunakan kata ya. Iya, Kesia ya, silakan Kesia. Yang Peristiwa apa yang terjadi pada teks? Jawab, naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Mengapa BM Dia melakukan hal tersebut? Karena ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Siapa? Siapa tokoh dalam teks tersebut? BM Dia. Iya, itu tentang kata apa, mengapa, siapa sudah dibacakan oleh Kesia. Apakah yang lain jawabannya sama seperti Kesia? Sama, Bu. Oke, sekarang kalau sama, sekarang kita lanjutkan untuk yang kelompok 2. Kelompok 2, siapa yang ingin membacakan hasil tugasnya? Saya, Bu. Ya, Quinsa silakan. Bagaimana peristiwa itu terjadi? BM Dia mengambil naskah asli dari tong sampah dan menyimpannya. BM Dia menyerahkan naskah asli proklamasi kepada negara melalui Presiden Soeharto. Kapan BM Dia mengambil naskah asli proklamasi dari tong sampah? Ketika itu hadir pada saat proklamasi kemerdekaan pada hari Selasa pagi 19 Mei 1902 pukul 10.30. Di mana BM Dia mengambil naskah asli proklamasi di tong sampah. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Quinsa ya sudah membacakan hasil diskusinya. Yang lain sama dengan Quinsa jawabannya, Nana? Sama, Bu. Sama, Bu. Kalau sama, nanti jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan di Google Classroom ya, anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, coba kita amati ya. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon.
Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contoh tanamannya, yaitu tanaman beluntas. Coba Bu Guru minta untuk membacakan teks tentang tanaman beluntas. Siapa yang bersedia? Saya Bu Wildan. Oke, silakan Wildan. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Kemudian, masih ada lanjutannya. Dengan habitat Dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak di rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Iya, jadi anak-anak, beluntas ini adalah tanaman tumbuhan semak ya. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah kering dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Jadi banyak rumah-rumah yang menggunakan tanaman beluntas itu sebagai pagar hidup. Nah, selain tumbuhan anak-anak, hewan juga sangat bermanfaat untuk manusia dan lingkungannya. Contohnya ini adalah hewan apa ini anak-anak? Siapa yang tahu? Hewan apa? Keong sawah. Iya, Keong sawah. ini adalah hewan keong sawah. Nah, keong sawah atau juga yang disebut tutut itu hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur, ya. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di dalam kolam ikan, ya. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air, ya. Itu adalah tentang tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Nah, berikutnya adalah kita baca kembali tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Ya, siapa yang bersedia untuk membacakannya, anak-anak? Saya Bu, Gevira. Gevira, silakan Gevira. Nama tumbuhannya padi, habitatnya di darat. Manfaat bagi manusia sebagai bahan makan. Untuk Gevira, kamu baca yang ada di PowerPoint ini, Nak. Dibaca manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Coba dibaca. Yang pertama itu apa? Penghasil bahan pangan. Iya, manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Nah, kemudian yang kedua itu manfaat hewan sebagai penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang ya, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong, ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Ya, itu adalah manfaat hewan. Nah, selanjutnya yang ketiga, coba Anissa dibaca yang ketiga apa Anissa? Mic-nya dinyalakan Nisa. Penghasil bahan Ya, kulit sapi penghasil dan bahan. kerbau Lanjutin. dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Iya, yang keempat apa Nisa? Penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Oke, manfaat hewan. Yang keempat itu, yang kelima apa Nisa selanjutnya? Penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah.
Iya, itu adalah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan ya. Ada 5 ya anak-anak ya. Yang pertama itu adalah penghasil bahan pangan, yang kedua adalah penghasil bahan sandang, kemudian yang ketiga penghasil bahan kerajinan, yang keempat penghasil pupuk organik, dan yang kelima adalah penghasil tenaga ya. Nah, selanjutnya anak-anak, coba kalian perhatikan yang ada di layar kalian. Di sini ada juga manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Coba, Gevira, yang pertama apa? Bahan makanan bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, manfaat yang kedua apa? Bahan sandang, serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga? Bahan bangunan kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat, bahan obat banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Yang pertama, jahe untuk mengobati batuk. Yang kedua, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Yang ketiga, daun jambu biji untuk mengobati diare. Ya, untuk yang kelima apa, Gevira? Bahan baku industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Yang pertama, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Yang kedua, getah pinus dimanfaatkan sebagai orang dalam industri cat. Yang ketiga, kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Yang keempat, buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Oke, manfaat tumbuhan yang selanjutnya sebagai bahan apa? Bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Oke, yang terakhir manfaat tumbuhannya apa? Menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Iya, itu adalah manfaat tumbuhan anak-anak ya bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama dimanfaatkan sebagai bahan makanan, yang kedua itu dimanfaatkan sebagai bahan sandang, yang ketiga sebagai bahan bangunan, yang keempat sebagai bahan obat, kemudian yang selanjutnya bahan baku industri, kemudian bahan pewarna alami, dan yang terakhir adalah tumbuhan dimanfaatkan untuk menjaga kualitas air ya. Nah, apakah sampai di sini anak-anak sudah paham semua untuk materi manfaat tumbuhan dan hewan? Sudah, Bu. Nah, sekarang tugasnya Bu Guru berikan ya, kalian tugas yang ada di LKPD kalian ya. LKPD-nya sudah kalian persiapkan semua kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sekarang untuk tugasnya itu kalian pilihlah salah satu jenis hewan dan tumbuhan. Amatilah habitatnya dan tulis manfaatnya. Ya. Coba sekarang Bu Guru kasih waktu untuk mengerjakan tentang nama hewan dan tumbuhan. Silakan anak-anak. Nadira, sudah belum? Nadira sedang mengerjakan ya? Oke, sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sekarang coba siapa yang bisa untuk menjawab hasil pertanyaan ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu Olivia. Oke, Livia, silakan. Yang pertama itu nama hewannya apa, habitatnya di mana, manfaat bagi manusianya apa. Kemudian tumbuhan, habitatnya apa, manfaat bagi manusianya apa. Silakan, Livia. Nama hewan ayam. Habitat hewan dataran lapang yang kering namun bisa juga di tempat yang lembab.
Manfaat hewan bagi manusia sebagai makanan baik dagingnya maupun telurnya. Nama tumbuhan, pisang. Habitat tumbuhan darat. Manfaat tumbuhan bagi manusia, sumber karbohidrat dan vitamin A bagi manusia. Iya, terima kasih Livia atas jawabannya ya. Nah, nanti anak-anak, apakah kalian sudah selesai semua anak-anak untuk tugas hari ini? Sudah, Bu. Tugasnya jangan lupa kalian kirimkan ke Google Classroom ya untuk tugas-tugas hari ini. Nah, apakah sampai di sini sudah jelas semua? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita simpulkan secara bersama-sama ya. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja. Yang pertama, belajar tentang apa? Ayo, yang pertama kita sudah belajar tentang apa anak-anak? BM Dia dan naskah asli proklamasi, Bu. Terus apa lagi? Terus Menyebutkan ciri kata baku dan mengembangkan informasi kepada prapikiran melalui tulisan menggunakan kata baku. Menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya. Oke, baik. Nah, hari ini untuk kesimpulannya adalah ya, jadi kita yang pertama tadi sudah belajar tentang menyebutkan ciri kata baku dan mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku. Nah, untuk yang kedua, kita sudah menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya. Ya. Nah, untuk pesan moral hari ini, pembelajaran hari ini adalah menyayangi tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi kita harus selalu menyayangi hewan dan tumbuhan ya, karena banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu akan mengirimkan tugas formatif ya. Ibu kirim di WhatsApp grup dalam bentuk link Google Form ya, anak-anak ya. Kalian kerjakan nanti dengan teliti. Oke, siap semua? Siap, Bu. Iya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Coba untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doa. Ananda Noval, silakan untuk memimpin doa. Mari teman-teman, setelah belajar, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Noval. Baik anak-anak, Bu Guru ucapkan terima kasih banyak ya atas perhatiannya hari ini, dan kita ketemu lagi esok hari ya. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.